Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan suara klakson panjang yang memecah kesunyian malam. Aduh, suara itu keluar bersamaan dengan bunyi rem motor yang berdecit tajam, seakan memotong udara dingin. Seorang pengemudi ojek online bernama Bima Santosa terhuyung di atas motornya. Jantungnya berdegup kencang. Pandangannya terbentur pada gelapnya mulut terowongan Casablanca, sebuah lorong beton panjang yang pada malam itu tampak seperti mulut raksasa yang hendak menelan siapapun yang berani mendekat. Lampu depan motor hanya menyingkap beberapa meter aspal basah yang berkilat. Sisa cahaya itu terpental di dinding terowongan yang lembab, meninggalkan bayangan bergerak yang seakan punya nyawa. Aroma bensin bercampur dengan bau tanah basah menelusup ke rongga hidungnya. Angin malam berhembus, dinginnya menusuk, membawa rasa getir yang sulit dijelaskan. Bima menahan nafas. Malam itu sepi, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak sendirian. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Bima mencoba menguasai diri. Ia tahu, sejak dulu terowongan ini punya reputasi. Banyak pengendara bercerita tentang penampakan sosok perempuan bergaun putih, tentang kecelakaan misterius, tentang suara tangis tanpa rupa. Sebagian orang menganggapnya hanya cerita menakut-nakuti, tapi bagi pengemudi yang kerap bekerja hingga larut, cerita itu jadi semacam peringatan tak tertulis. Dengan tangan gemetar, Bima menyalakan kembali mesin motornya. Ia teringat nasihat seorang rekan driver, bahwa jika ingin melewati terowongan ini dengan selamat, bunyikanlah klakson 3 kali. Itu bukan sekadar kebiasaan, melainkan tanda permisi kepada penghuni yang tak kasat mata. Bima menekan klakson 3 kali. Suaranya menggema, bergaung panjang di antara dinding beton. Getarannya seperti merambat ke dalam tulang, mengiris tenang malam. Dan tepat setelah gema itu mereda, terdengar sesuatu. Sebuah suara lirih. Tangisan. Bukan tangisan keras, melainkan rintihan pelan. Seperti suara perempuan yang tersesat di dalam kegelapan. Suara itu jelas, meski samar, membuat bulu kuduk Bima berdiri. Ia menoleh kanan kiri, matanya liar mencari sumbernya. Tapi jalan kosong. Tidak ada siapapun. Siapa di sana? Suaranya tercekat. Tangisan itu tidak menjawab, malah berubah menjadi erangan panjang, penuh pilu, seakan memanggil seseorang yang tak kunjung datang. Bima merasa lemas. Tangannya semakin basah oleh keringat dingin. Ia mencoba menarik gas motor, tapi tubuhnya seakan enggan bergerak. Hanya mata yang terpaku pada kegelapan di ujung lorong. Dan di sana, samar-samar, ia melihatnya. Siluet perempuan. Tubuh ramping, gaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Ia berdiri kaku, tak bergerak sedikit pun. Detik itu dunia seakan membeku. Bima bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri memantul di dinding beton. Ia berkedip, berharap sosok itu hilang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sosok itu seperti semakin jelas. Gaunnya tergerai, menempel di aspal lembab. Rambutnya jatuh menutupi bahu, wajahnya tertunduk. Dari jarak sejauh itu, Bima bisa merasakan hawa dingin yang merayap keluar dari tubuh perempuan itu, menelusup ke kulit, menusuk tulang. Tiba-tiba suara tangisan berubah. Tidak lagi lirih, tapi menjadi tawa tipis. Lirih, melengking, dan menggema panjang. Tawa itu menghantam telinga Bima seperti pisau. Ia ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa membaca doa dalam hati, memohon perlindungan Allah dari apapun yang ada di depannya. Bayangan masa lalu berkelebat di kepalanya. Ayahnya, Darwis Santosa, pernah bercerita tentang tempat ini. Katanya, dulu sebelum pembangunan terowongan, area ini adalah pemakaman. Saat alat berat menggali tanah untuk membuat jalan, maka makam itu dipindahkan. Namun, tidak semua arwah rela berpindah. Beberapa tetap tinggal, menghuni beton dingin yang sekarang dilalui ribuan kendaraan. Cerita itu dulu hanya dianggap dongeng pengantar tidur. Tapi malam ini, Bima merasakan kebenarannya. Arwah itu ada. Ia menatapnya langsung. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Motor berguncang kecil karena tangannya bergetar. Ia mencoba mundur,
Namun ban terasa berat, seolah ada yang menahan. Sosok itu bergerak. Perlahan, kepalanya terangkat sedikit. Rambut yang menutupi wajahnya bergeser, menyingkap kulit pucat yang penuh luka. "Bima!" Suara itu lirih, tapi jelas memanggil namanya. Tubuhnya kaku. Bagaimana mungkin sosok itu tahu namanya? Ia tidak lagi sekadar melihat bayangan samar. Ia kini disapa, dipanggil, diikat. Udara semakin dingin, tulangnya bergetar. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku. Hanya matanya yang terus menatap sosok itu. Dan dalam sekejap, sosok itu hilang. Hanya kabut yang tersisa, bergulir pelan di dalam terowongan. Namun hawa mencekam tidak hilang. Tawa tipis itu masih menggema, merayap masuk ke telinga, menusuk hati. Bima akhirnya berhasil memutar gas motornya, meluncur keluar dari terowongan dengan tubuh gemetar hebat. Nafasnya tersengal, matanya panas oleh air mata yang tertahan. Malam itu, di mulut terowongan Casablanca, Bima tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Udara di luar terowongan seolah tidak kalah dingin dari dalam. Angin berhembus membawa aroma besi berkarat bercampur asap kendaraan yang masih sesekali melintas. Bima berhenti di pinggir jalan, tangannya masih gemetar, napasnya tersengal. Motor yang ia kendarai seakan ikut merasakan ketakutannya, mesin bergetar pelan, seolah enggan menyala kembali. Matanya menatap dinding luar terowongan. Dari cahaya lampu jalan, ia bisa melihat dengan jelas bekas-bekas kecelakaan lama yang masih tertinggal. Ada goresan cat putih yang kusam, membekas panjang seperti jejak rem yang gagal menghentikan laju kendaraan. Ada pula noda hitam gosong, bekas mobil terbakar yang kabarnya dulu sempat menggegerkan pengguna jalan. Dan di samping dinding itu, ada karangan bunga plastik. Lusuh, warnanya memudar, tapi masih bertahan diikatkan pada tiang lampu. Seakan seseorang sengaja meninggalkannya sebagai pengingat bahwa di tempat ini, nyawa pernah melayang. Bima menelan ludah. Hatinya bergetar hebat. Ia teringat cerita yang dulu hanya sekadar lewat di telinganya. Konon, terowongan ini memang sering menjadi saksi bisu tragedi. Ada mobil yang menabrak tanpa sebab, motor yang tiba-tiba oleng, bahkan tabrakan beruntun yang menewaskan banyak orang. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Bima menoleh cepat, hatinya hampir meloncat keluar. Namun ternyata itu hanya seorang pria parubaya yang berjalan santai sambil membawa termos kopi di tangannya. Wajahnya keriput, matanya sayu, tapi penuh kewaspadaan. Ia adalah Pak Seno, pedagang kopi yang sudah bertahun-tahun membuka warung kecil tidak jauh dari terowongan. "Masih pucat ya, nak?" ucapnya sambil menaruh termos di meja kayu kecil. Suaranya dalam, seperti orang yang sudah terlalu sering menyaksikan ketakutan orang lain. Bima mengangguk lemah. "Saya tadi dengar suara, tangisan, bahkan ada perempuan. Saya lihat sendiri." Pak Seno menarik kursi, duduk perlahan, lalu menghela napas panjang. Matanya menatap lurus ke arah terowongan yang kini sunyi, seolah sedang menimbang kata-katanya. "Kamu bukan orang pertama, nak. Sudah banyak yang cerita hal sama. Dan biasanya, kalau sudah dengar tangisan, kalau sudah lihat sosok itu, berarti kamu dipilih untuk tahu lebih banyak." Bima terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya makin sesak. Pak Seno melanjutkan dengan suara lirih. "Beberapa tahun lalu, ada sopir taksi. Namanya Slamet Widodo. Ia pernah bercerita sambil gemetar. Katanya, ia mengangkut seorang penumpang perempuan di sini. Duduk di bangku belakang, wajah pucat, rambut panjang menutupi wajah. Penumpang itu minta diantar melewati terowongan. Sampai setengah jalan, suara penumpang hilang. Slamet menoleh ke spion, kursi belakang kosong. Tapi aroma melati masih tercium kuat di dalam mobil." Bima merinding. Tangannya spontan mengepal. Cerita itu sama persis dengan apa yang ia alami, meski dalam bentuk berbeda. Pak Seno menatapnya dalam. "Kamu tahu, nak, bunga-bunga itu bukan sekadar hiasan. Itu tanda. Banyak keluarga yang kehilangan anggota di sini menaruh bunga, berharap arwah mereka tenang. Tapi sepertinya tidak semua benar-benar pergi." Bima menarik napas panjang. Kepalanya berputar, seakan semua cerita lama bersatu jadi kenyataan di malam itu. Ia teringat masa kecil, saat ayahnya sering melarangnya main di sekitar jalan Casablanca. Katanya, dulu sebelum terowongan dibangun,
Kawasan itu dipenuhi pepohonan besar, teduh di siang hari, tapi menyeramkan saat malam. Di bawah pepohonan itu pernah ditemukan jasad perempuan muda korban kejahatan. Warga percaya roh perempuan itu ikut menjadi bagian dari arwah-arwah yang kini menunggu di terowongan. Semua potongan cerita itu menumpuk dalam pikirannya. Tangisan yang ia dengar barusan seakan menjadi bukti bahwa arwah-arwah itu memang nyata. Mereka tidak pergi. Mereka menunggu, entah menunggu apa. Tiba-tiba, suara motor melintas. Dua pengendara membunyikan klakson keras-keras saat memasuki terowongan. Suaranya bergema, panjang, lalu lenyap di telan lorong. Bima menoleh ke arah mereka, tubuhnya kembali merinding. Ia merasa suara itu menyambung dengan klaksonnya tadi, menciptakan irama ganjil, seperti sebuah ritual tak tertulis. Dan di sela gema klakson itu, Bima kembali mendengar sesuatu. Tangisan, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini bercampur dengan erangan, seperti seseorang yang terluka parah. Ada jeritan samar, seperti suara kecelakaan diputar ulang di telinganya. Suara kaca pecah, suara besi beradu, teriakan minta tolong. Semua berpadu, membentuk gaung menyesakkan yang hanya bisa didengar olehnya. Bima menutup telinganya, tapi suara itu terus menggema. Ia merasa seakan berdiri di tengah kecelakaan yang pernah terjadi di sana. Tubuhnya bergetar, matanya panas, nafasnya tersengal. Pak Seno menatapnya lekat, lalu berkata pelan, "Jangan kaget kalau nanti kamu mulai sering melihat hal-hal aneh. Ada yang bilang, sekali kamu menoleh, sekali kamu mendengar, maka dia akan selalu mengikuti." Kata-kata itu menusuk hati Bima. Ia sadar, malam ini bukan sekadar kebetulan. Ia telah ditarik masuk ke dalam misteri yang sudah menjerat banyak nyawa. Jejak kecelakaan yang tertinggal di dinding terowongan bukan sekadar tanda tragedi. Itu juga jejak dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan kini, jejak itu mulai menempel pada dirinya. Warung kopi kecil di pinggir jalan Casablanca berdiri sederhana, hanya bangku kayu, meja tua, dan lampu bohlam kuning yang digantung seadanya. Di sekitarnya, kabut tipis dari arah terowongan masih menari-nari, seolah enggan pergi. Malam semakin larut, kendaraan yang lewat semakin sedikit. Suasana sunyi, hanya sesekali suara klakson 3 kali dari pengendara yang melintas, menambah nuansa mistis yang tak bisa dihindari. Bima duduk di salah satu bangku kayu, tubuhnya masih lemas. Gelas kopi hitam terhidang di depannya, uapnya menari pelan, namun ia tidak sanggup menyentuhnya. Tangannya gemetar, matanya kosong. Nafasnya masih belum teratur, seakan paru-parunya menolak udara dingin yang menyesakkan. Pak Seno, sang pemilik warung, duduk di hadapannya. Rokok menyala di tangannya, asapnya naik perlahan membentuk kabut kecil. Sorot matanya tajam, penuh pengalaman, tapi juga menyimpan sesuatu yang tidak terucap. "Masih pucat, Nak?" tanya Pak Seno, suaranya berat, seperti keluar dari seseorang yang sudah terlalu sering melihat wajah ketakutan orang lain. Bima hanya mengangguk pelan. "Saya dengar suara tangisan. Lalu, ada perempuan. Saya lihat sendiri. Gaun putih, rambut panjang. Samar, tapi jelas." Pak Seno menarik napas panjang. Ia menatap gelas kopinya, lalu mengangguk pelan, seolah sudah mendengar cerita yang sama berulang kali. "Itu tandanya kamu sudah diizinkan untuk melihat. Tidak semua orang diberi pengalaman seperti itu. Tapi sekali kamu melihatnya, hidupmu tidak akan lagi sama." Hening sejenak. Angin malam berhembus, membawa aroma kopi bercampur asap rokok. Dari jauh, suara kendaraan samar terdengar, tapi segera lenyap di telan sepi. Pak Seno kemudian berkata lirih, "Kamu tahu, Nak, banyak orang sudah jadi saksi di sini. Ada yang berani cerita, ada juga yang memilih diam karena takut dianggap gila. Tapi semua saksi menyimpan luka yang sama." Ia menyalakan rokok lagi, asapnya tebal, lalu melanjutkan ceritanya. Ada sopir taksi, namanya Slamet Widodo. Malam itu ia mengangkut seorang penumpang perempuan di dekat sini. Duduk di bangku belakang, wajah pucat, rambut panjang menutupi wajah. Penumpang itu minta diantar masuk terowongan. Tapi saat mobil setengah jalan, suara penumpang menghilang. Slamet menoleh ke kaca spion, kursi belakang kosong. Hanya bau melati yang tertinggal kuat sekali. Bima merinding. Tangannya menggenggam celana,
keringat dingin menetes di pelipis. Cerita itu menohok hatinya, membuatnya yakin bahwa apa yang ia lihat tadi bukan sekadar bayangan. Pak Seno melanjutkan lagi. Ada juga cerita dari seorang ibu rumah tangga, namanya Murniati. Tahun lalu, ia mengalami kecelakaan tunggal di dalam terowongan. Saksi bilang, sebelum menabrak dinding, ia menoleh ke arah seseorang yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia bahkan sempat berteriak keras, memanggil nama seseorang. Saat polisi tiba, tak ada orang lain di sana, hanya mobil ringsek dan tubuhnya tak bernyawa. Bima menunduk, dadanya sesak, pikirannya kalut. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Seno terasa seperti rantai yang makin mengikatnya pada misteri ini. "Pak," suara Bima tercekat. "Apa benar, ini bekas makam?" Pak Seno menghela napas panjang. "Iya, dulu sebelum ada pembangunan, kawasan ini memang pemakaman. Banyak jasad dipindahkan, tapi tidak semua. Ada cerita, beberapa kerangka tertinggal, entah sengaja atau tidak. Dan arwah-arwah itu tidak rela. Mereka mencari jalan untuk kembali dikenang. Dan terowongan ini jadi rumah mereka." Hening kembali merayap. Suara lampu neon tua berderit pelan. Bima menatap wajah Pak Seno. "Pak, Bapak sendiri pernah lihat?" Pak Seno terdiam lama. Asap rokoknya mengepul, menutupi wajahnya sejenak. Matanya kosong, lalu perlahan ia mengangguk. "Pernah. Satu malam, waktu saya hendak menutup warung, saya lihat seorang perempuan berdiri di seberang jalan. Gaun putih, rambut panjang, wajahnya pucat. Saya kira penumpang menunggu taksi. Tapi saat mobil melintas, tubuhnya hilang, seperti asap tertiup angin. Sejak malam itu, saya tahu, saya tidak bisa lagi menutup mata." Bima terdiam. Hatinya semakin tenggelam. Ia menatap kopinya yang mulai dingin, mencoba meneguk sedikit, tapi pahitnya menusuk, membuat dadanya semakin sesak. Dari kejauhan, kembali terdengar suara klakson 3 kali. Suaranya panjang, bergema, seolah menyambung dengan klakson yang pernah ia bunyikan. Di telinganya, suara itu berubah menjadi bisikan. "Bima!" Tubuhnya kaku. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang menari di jalan. Pak Seno memperhatikan perubahan wajah Bima, lalu berkata pelan, "Kalau dia sudah menyebut namamu, Nak, berarti kamu sudah ditandai. Kamu bukan lagi sekadar saksi. Kamu sudah jadi bagian dari cerita ini." Kata-kata itu menancap dalam hati Bima. Ia merasakan sesuatu yang jauh lebih besar menunggunya di dalam kegelapan. Malam itu, di warung kopi sederhana, ia sadar, hidupnya tidak akan pernah lagi bebas dari bayangan perempuan bergaun putih itu. Malam semakin pekat. Jam sudah melewati tengah malam, dan udara di sekitar terowongan Casablanca terasa semakin menyesakkan. Lampu jalan di kejauhan memancar redup, sebagian bahkan berkedip seperti akan padam. Di pinggir jalan, warung kopi Pak Seno mulai sepi, hanya tinggal beberapa gelas kosong di atas meja kayu. Namun Bima tidak juga pulang. Ada sesuatu yang menahannya. Perasaan aneh, seperti panggilan halus dari dalam terowongan yang gelap itu. Ia duduk gelisah, jantungnya tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan perempuan bergaun putih terus muncul di kepalanya, seperti menunggu untuk dipandang kembali. "Pat," suara Bima bergetar. Saya mau coba masuk lagi." Pak Seno menoleh dengan kaget. "Jangan, Nak. Kamu sudah lihat sendiri tadi. Kalau kamu paksakan, bisa-bisa kamu tidak kembali." Tapi Bima hanya menunduk. Rasa takut bercampur penasaran menekan dadanya. Ia merasa jika malam ini ia tidak menuntaskan, maka bayangan itu akan terus menghantuinya selamanya. Akhirnya, dengan langkah berat, ia kembali ke motornya. Mesin dinyalakan, suaranya meraung pelan, memecah kesunyian. Pak Seno hanya menatap, tak bisa berbuat apa-apa. Wajahnya muram seolah tahu apa yang akan terjadi. Bima melajukan motornya perlahan ke arah mulut terowongan. Dari kejauhan, lorong itu tampak seperti perut raksasa yang menunggu mangsanya. Lampu kuning di dalamnya berkelip, beberapa mati, meninggalkan bayangan gelap yang berlapis-lapis. Kabut tipis menyelinap dari dalam, menyelimuti jalan dengan dingin lembab. Begitu masuk, udara langsung berubah. Dingin, berat, penuh tekanan tak terlihat. Ban motornya menapak aspal licin yang memantulkan sedikit cahaya.
Dinding beton di kanan kiri terasa semakin dekat, seperti ingin menutup dan menjebaknya. Awalnya hanya suara mesin motor, tapi kemudian, bisikan itu datang lagi. "Bima!" Suara lirih, jelas, seolah berada tepat di samping telinganya. Tubuh Bima kaku. Ia menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak ada siapapun. Tapi suara itu terus memanggil. "Bima, tunggu aku." Dadanya sesat. Tangannya menggenggam erat setang motor. Nafasnya tersengal, mata basah oleh air mata yang tertahan. Ia merasakan motornya tiba-tiba oleng, seperti ada yang menarik setirnya ke kanan. Ban berdecit, tubuhnya hampir terlempar. Ia berteriak, memutar setang sekuat tenaga agar tidak menabrak dinding. Dan di tengah kepanikan itu, matanya menangkap sesuatu. Sosok perempuan. Jelas, di tengah jalan. Gaun putih panjang, lusuh, menempel di aspal lembab. Rambut hitam terurai menutupi wajahnya. Kedua tangannya terentang, seakan meminta pertolongan. Bima membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Sosok itu berdiri diam, tapi hawa dingin merayap cepat, menusuk tulangnya. Detik berikutnya, perempuan itu bergerak perlahan, mendongak, rambutnya bergeser, menyingkap wajah pucat penuh retakan. Kulitnya seperti kaca pecah, matanya kelabu, bibirnya kering retak, darah hitam menetes dari sudut mulutnya. "Aku belum selesai." Suara itu keluar lirih, namun menusuk lebih tajam dari pisau. Bima ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Tangannya bergetar, kakinya gemetar hebat. Tiba-tiba suara lain terdengar. Bukan lagi suara perempuan itu, melainkan erangan keras, dentuman logam beradu, suara kaca pecah, teriakan minta tolong. Seakan ia sedang berdiri di tengah tabrakan beruntun yang terjadi di dalam terowongan. Suara itu bergema, mengisi seluruh ruang, membuat telinganya bergetar sakit. Bima menutup telinga, namun tidak ada gunanya. Suara itu semakin keras, semakin nyata. Di hadapannya, bayangan-bayangan muncul sekilas. Mobil ringsek, tubuh tergeletak, darah mengalir di aspal. Semuanya seperti diputar ulang tepat di depan matanya. Ia berlari meninggalkan motornya, langkahnya kacau di atas aspal licin. Nafasnya memburu, matanya liar mencari jalan keluar. Tapi terowongan terasa lebih panjang dari sebelumnya, seolah tidak berujung. Saat ia hampir sampai di ujung, langkahnya terhenti. Sosok perempuan itu kembali berdiri di depannya. Lebih dekat, lebih jelas. Rambutnya berantakan, wajahnya hancur, matanya kosong. Ia mengangkat tangan, menunjuk langsung ke arah Bima. Bibirnya bergerak, membentuk kata-kata yang hampir tak terdengar. "Kamu, ikut aku." Tubuh Bima bergetar hebat. Ia jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. Ia membaca doa, memohon perlindungan Allah dengan sekuat hati. Dalam sekejap, sosok itu lenyap. Suara tabrakan menghilang. Hanya tersisa kabut pekat, dingin yang menusuk, dan bau anyir darah yang begitu nyata. Bima merangkak keluar, tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi. Malam itu ia sadar, perempuan itu tidak lagi sekadar menampakkan diri. Ia sudah menandai dirinya. Malam itu, jiwa Bima terguncang. Ia tahu, hidupnya sudah bukan lagi miliknya sendiri. Bima melangkah tertatih keluar dari terowongan. Nafasnya masih tersengal, dada naik turun cepat. Keringat dingin bercucuran di wajahnya meski udara malam begitu dingin. Motornya tertinggal di dalam, mesinnya mati, lampunya padam. Tubuhnya terlalu lemah untuk kembali mengambilnya. Di luar terowongan, jalanan sepi. Lampu merah di persimpangan Casablanca berkedip, memberi suasana suram. Beberapa kendaraan melintas, tapi seolah dunia berjalan tanpa peduli pada apa yang baru saja ia alami. Bima menoleh ke arah warung kopi Pak Seno. Sang penjual kopi berdiri di sana, menatapnya dengan wajah muram, matanya penuh rasa iba sekaligus takut. "Pak," suara Bima nyaris tak terdengar. "Dia memanggil nama saya. Dia bilang, saya harus ikut." Pak Seno menghela napas panjang, lalu mendekat. "Kalau dia sudah bicara begitu, artinya ikatanmu sudah terjalin. Dia tidak sekadar menampakkan diri. Dia sudah memilihmu. Banyak orang bisa melihat bayangan samar, tapi hanya yang terpilih yang dipanggil dengan nama." Kata-kata itu membuat tubuh Bima semakin lemas. Ia terduduk di trotoar, air matanya menetes.
Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Hari-hari berikutnya, Bima berusaha menjalani hidup normal. Ia tetap menarik penumpang, mengantar makanan, dan melewati jalan-jalan Jakarta. Tapi sejak malam itu, perasaan diawasi tidak pernah hilang. Ia sering melihat bayangan putih samar di kaca toko, di jendela mobil, bahkan di pantulan kaca helmnya sendiri. Setiap kali menoleh, bayangan itu lenyap, tapi hawa dinginnya tetap tinggal. Puncaknya terjadi beberapa malam kemudian. Bima mendapat pesanan penumpang dari aplikasi. Lokasi penjemputan tidak jauh dari Casablanca. Hatinya gelisah, tapi ia tak bisa menolak. Uang adalah satu-satunya alasan ia masih bertahan di pekerjaannya. Penumpangnya seorang perempuan muda. Ia mengenakan masker, wajahnya pucat, dan duduk di belakang dengan tenang tanpa banyak bicara. Perjalanan awal terasa biasa saja, hingga motor itu memasuki mulut terowongan. Saat itu, Bima kembali mendengar suara lirih di telinganya. Bukan suara penumpang, melainkan suara yang sudah ia kenal. Bima! Tubuhnya langsung kaku. Ia menoleh ke spion kecil di sisi motor, dan darahnya seakan berhenti mengalir. Di pantulan kaca itu, penumpangnya bukan perempuan muda yang tadi ia lihat. Rambut panjang terurai, wajah pucat, gaun putih lusuh, mata kosong menatapnya. Bima tercekat. Tangannya hampir melepaskan setang motor. Ia menoleh cepat ke belakang, berharap penumpang itu masih duduk normal. Namun jok motor kosong. Tidak ada siapapun. Tubuhnya bergetar hebat. Suara lirih itu berubah menjadi tawa panjang, tipis, menggema di dalam helmnya. Aku sudah bersamamu, Bima, selamanya. Motor oleng hebat. Bima hampir terjatuh, namun ia berhasil mengendalikan dengan susah payah. Matanya panas, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Spion di sisi motor bergetar, lalu retak tanpa sebab. Retakan itu melebar, menciptakan garis-garis aneh seperti jaring laba-laba. Dan di balik retakan itu, wajah perempuan bergaun putih tetap terlihat. Matanya kosong, bibirnya tersenyum miring, menatap lurus ke arah Bima. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah malam itu, ia tidak akan pernah lagi benar-benar sendirian. Arwah itu sudah menempel, menjadi bagian dari hidupnya. Terowongan Casablanca bukan sekadar jalur lalu lintas. Ia adalah pintu antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Dan Bima kini sudah melangkah melewati pintu itu. Malam itu, wajah terakhir yang ia lihat di cermin jalan bukanlah dirinya sendiri, melainkan wajah sang penunggu yang akan terus mengikutinya sampai akhir hayat. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe,